Lah, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok fanatik, kelompok mata kuliah aplikasi mobile. Dalam proyek kami membuat sebuah sistem aduan dengan nama kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada Aldiansyah dengan NIM F1E1221103. Yang kedua ada Adzikri Farhan F1E1221143. Kemudian Muzainur Rahman 22153. Kemudian Afdal Aditya Nasution 22191. Kemudian saya sendiri Febri Heriansa dengan NIM 22195. Dan terakhir Muhammad Ferli Andika 22111. 22211. Untuk latar belakang akan dipaparkan oleh rekan saya, M. Adi Zikri Farhan. Baiklah, terima kasih kepada masyarakat. Di sini saya akan membahas pendidikan berkualitas tidak hanya berdasarkan kurikulum dan perjalanan, tapi juga pada sekolah serta komunikasi efektif antara siswa, wali murid, dan pihak sekolah. Menurut tas Maco Superasmin, aspek seperti fasilitas, suasana belajar, dan turut mempengaruhi efektivitas belajar. Namun, kendala seperti fasilitas yang memadai, distribusi, dan kurangnya komunikasi sering menghambat terciptanya lingkungan belajar yang nyaman. Data PPPK 2004 menunjukkan tingginya angka kekerasan di sekolah dengan 5.008 korban di SD, 6.521 di SLTP, dan 7.739 di SLTA, menyoroti perlunya mekanisme pelaporan dan penanganan yang efektif. Untuk itu, dirancang aplikasi aduan berbasis digital yang melibatkan siswa, orang tua, guru, dan staf sekolah. Aplikasi ini bertujuan dalam masalah meningkatkan komunikasi serta memastikan penanganan aduan lebih efektif dan transparan, sehingga mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman dan berkualitas. Baiklah, itu saja yang mau saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Farhan atas pemaparannya. Kemudian tujuan akan dipaparkan oleh rekan saya Verly. Pada Verly dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Nah, masuk ke tujuan penelitian. Tujuan utama dari pengembangan aplikasi yang kami buat ini adalah sistem aduan sekolah berbasis mobile. Ini adalah untuk menyediakan platform yang efisien dan mudah diakses bagi siswa dan wali murid dalam menyampaikan berbagai keluhan, saran, ataupun masukan terkait kegiatan di sekolah. Dengan adanya aplikasi ini, komunikasi antara pihak sekolah dan pengguna dapat dilakukan dengan lebih transparan, responsif, dan juga terdokumentasi dengan baik. Aplikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif dari siswa dan wali murid dalam proses peningkatan kualitas pendidikan dan lingkungan sekolah. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan tujuan penelitian. Kemudian untuk manfaat akan dipaparkan oleh Afdal. Pada Afdal saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan manfaat dari penelitian yang kami lakukan. Di sini terdapat 3 manfaat. Adapun manfaat pertama yaitu bagi sekolah. Aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi dalam menangani masalah yang terjadi di lingkungan sekolah dan mempermudah komunikasi antar pihak sekolah dengan siswa dan orang tua atau wali. Manfaat kedua yaitu bagi siswa dan orang tua atau wali. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam mengajukan aduan, memantau status laporan, dan berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah mengenai masalah yang dihadapi. Dan manfaat yang ketiga yaitu bagi pengembangan teknologi pendidikan. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penggunaan aplikasi seperti alat untuk mendukung pengelolaan masalah di sekolah dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Saya cukupkan untuk manfaat, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Kemudian rancangan desain akan dipaparkan oleh rekan saya Muzainur. Pada Muzainur dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana desain untuk proyek ini dalam gambaran use case diagram. Baik, pada use case ini terdapat 4 aktor, itu meliputi siswa, orang tua atau wali, lalu guru, dan staf sekolah. Di sini siswa dapat melakukan pembuatan aduan, lalu juga dapat mengirimkan lampiran jika kondisinya terpenuhi, dan juga siswa dapat melakukan melihat status aduan dan juga dapat berkomunikasi terkait aduan yang sudah diajukan. Lalu orang tua dapat melihat status aduan dan juga dapat berkomunikasi terkait aduan apabila aduannya sudah direspon oleh pihak sekolah. Lalu
Guru juga dapat melakukan respon aduan yang masuk. Itu merupakan aduan yang diajukan oleh siswa dan juga dapat berkomunikasi terkait aduan yang ingin direspon. Lalu yang terakhir ada staf sekolah. Staf sekolah dapat melakukan eh, melihat status aduan, lalu merespon aduan yang masuk dan juga berkomunikasi terkait aduan. Lalu staf sekolah juga dapat mengelola aduan yang masuk dan juga dapat membuat laporan statistik mengenai aduan jika kondisinya terpenuhi. Itu saja mengenai rancangan desain. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya untuk demo aplikasi akan dipaparkan oleh rekan saya Aldiansyah. Pada Aldiansyah kami persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan mendemokan aplikasi saya, aplikasi kami dengan judul eh, aplikasi aduan. Di sini memiliki 4 fitur login yang dimana ada login untuk siswa, yang kedua ada login untuk orang tua, yang ketiga ada login guru dan login admin. Pertama di sini kami akan login dengan siswa terlebih dahulu dengan eh, nama Aldi dengan password Liansah. Coba kita salahkan. Oke, ternyata password salah. Di sini kita akan lanjut ke siswa pertama. Dengan di sini untuk profil hanya terlihat ini saja, yaitu dengan nama, dengan nama, lalu ada NIS, kelas sama alamat rumah. Nah, selanjutnya di sidebar ada home buat aduan sama aduan saya. Di sini buat aduan, yaitu pilih judul aduannya. Judul aduan misalnya saya aduan sendiri. Gimana ya? Eh, aduan pembulian. Oke, dengan nama saya sendiri yaitu Aldiansah. Dengan tanggal dibully saya kemarin tanggal 23 hari Senin. Dengan jenis aduan yaitu pelanggaran itu masuk ke aduan pembulian. Nggak salah itu masuk ke lainnya. Oke, dengan deskripsi saya dibully dengan kakak ke kakak kelas hingga saya tidak bisa makan. Oke, saya start terlebih dahulu dan dia akan tersimpan di bagian daftar aduan. Daftar aduan yaitu dengan detail, yaitu dengan status di sini yaitu belum direspon karena baru saya ajukan. Tanggal aduannya langsung tertera 2024 bulan 12 tanggal 23 dengan jenis aduannya lainnya. Judul aduannya yaitu aduan pembulian. Deskripsinya saya dibully dengan kakak kelas hingga saya tidak bisa makan. Dengan respon guru dan respon wali belum ada karena belum direspon. Oke, lanjut. Itu saja dan keluar. Di sini saya ada 2 siswa yang memiliki akun di sini. Untuk akun kedua yaitu murid2.gmail.com dengan password murid123. Oke, login. Nah, dengan nama Farhan, tempat tanggal lahir 2014, inisial 54321, kelas 1 alamat Bangko. Buat aduan, misal di sini aduannya tentang kebersihan. Misalnya toilet, judul tentang toilet dengan nama Farhan, tanggal aduannya misalnya hari ini dia baru ngadu dengan tentang kerusakan infrastruktur toilet sekolah yang telah lama tidak dibersihkan. Oke, di sini saya save. Balik aduan saya hanya terdapat aduan saya sendiri. Nah, sama saja seperti sebelumnya. Oke, di sini saya keluar. Di orang tua, saya memiliki orang tua jadi kayak dengan dengan username Afdal dan password Aldiansah. Di sini sebagai orang tua Aldiansah. Nah, langsung keluar nama orang tuanya siapa, nama anaknya siapa, dan tanggal lahir dari orang tuanya segini, perannya sebagai wali murid, alamatnya Kasang Kuda. Oke, dia di wali itu hanya 2 sidebar yaitu home dan daftar aduan. Di home dia hanya bisa melihat dari anaknya saja, tidak bisa melihat dari aduan anak lain. Nah, dari sini
dia bisa melihat dan dia bisa menghapus aduan jika dia mau, dan dia bisa merespon dengan untuk dilihat dengan guru juga. Di sini dia bisa merespon dengan nama Abdal, deskripsi respon. eh, eh, saya akan saya akan tuntut ke pihak berwajib. Oke, kirim. Dia langsung tuh timbul di sini, saya akan tuntut ke pihak berwajib. Di sini dia bisa menghapus juga jika dia mau. Jika anaknya yang salah tapi dia malah buat aduan, dia bisa menghapus di sini juga. Oke, kita lanjut dulu. Itu saja dari wali keluar. Oke, di bagian guru, di guru ada guru@gmail.com dengan username, password sama saja. Jika ini salah maka akan salah juga. Oke, dengan nama guru yaitu Ferly Setiawan dengan tanggal lahir 1991, NIP-nya 09871, perannya guru, alamatnya Sungai Gelang. Dia hanya seperti wali, dia hanya ada home dan daftar aduan. Daftar aduan dia ada dua, yaitu semua murid yang adu bakal bisa dilihat seperti dari aduan pembulian. Dia bisa kayak merespon uh, dengan nama Ferly. uh, Maaf Pak, saya akan tindak lanjuti di sekolah dan selesaikan dengan baik-baik. Oke, bisa dikirim. Dan dia langsung timbul dengan respon guru, respon wali. Oke, di sini daftar aduan juga di sini. Di toilet juga bisa ditambah kalau dia mau. Fairly. Baik, terima kasih atas aduannya. Eh, Kami akan berusaha dengan baik untuk infrastruktur sekolah. Kirim. Langsung timbul di respon guru. Oke, kita kembali ke keluar dan kita login sebagai admin. Yang terakhir dengan admin.gmail.com dengan password yaitu sama Aliansa. Dan di sini dengan sama saja namanya Aliansa, tanggal lahir adminnya, peran admin, alamat Mendalu Asri. Di admin itu ada tiga, yaitu home, daftar aduan, dan statistik. Di daftar aduan dia bisa melihat semuanya dengan dia tidak bisa merespon tapi bisa menghapus aduan. Karena untuk respon itu hanya ada dua, yaitu untuk guru dan wali murid saja. Nah, di statistik dia bisa melihat berapa sih apa namanya aduan yang dilakukan, apakah sudah direspon atau belum. Nah, di sini melihat status aduannya sudah direspon, sudah direspon. Oke, berarti kita lihat ke daftar aduan. Misalnya dari toilet, dari aduan pembulian itu sudah diselesaikan dengan baik-baik dan dianggap sudah selesai dari kedua belah pihak, itu bisa dihapus. Oke. Nah, jadi tidak ada lagi dari toilet, dari itu juga. Nah, ini sudah direspon oleh guru. Kita kembali lagi ke siswa, melihat apakah 1, 2, 3. Oke, berarti ini salah. Memberi 2. Oke. Kembali ke aduan saya. Melihat, untuk status sudah direspon dan direspon oleh ini guru. Oke. Oke. Aduan saya detail. Misalnya dia ingin menghapus, dia bisa menghapus jika sudah direspon. Oke. Mungkin itu saja demo aplikasi dari kami. Kami juga minta maaf jika banyak kekurangan dari aplikasi kami dan kekurangan atas penyampaian dari saya. Mungkin saya tutup. Wabillahi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Aldiansyah atas pemaparannya. Dengan berakhirnya pemaparan demo aplikasi tadi, berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Kami menyadari bahwasanya memang ada beberapa kekurangan dan kami ucapkan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.